الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman sahabat sunnah, peserta kajian Kitab Tauhid yang saya cintai karena Allah, saya muliakan karena Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali untuk berjumpa melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab At-Tauhid. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema yang baru, bab yang baru, yaitu memakai gelang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya adalah perbuatan syirik. Memakai gelang dan sejenisnya yang intinya adalah kita memakai jimat. Intinya adalah memakai jimat. Walaupun itu dinamain ada nama gelang, ada batu sinar macam-macam gitu ya. Yang aneh-aneh itu sekarang lagi tren, kadang-kadang dipromosikan di televisi-televisi. Nah, yang seperti itu kita hati-hati. Karena ini hampir mirip dengan nanti riwayat yang kita akan bacakan. Kita akan sampaikan. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas yaitu hukum memakai gelang dan yang semisalnya, perbuatan syirik atau tidak. Ini oleh langsung bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, beliau mengatakan memakai gelang dan jenisnya untuk menangkal, menghilangkan, mengangkat, menolak bahaya adalah perbuatan syirik. Setelah bab-bab yang kita lalui menyebutkan tentang keutamaan tauhid, ya, menyebutkan tentang balasan pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Kemudian kita dakwakan kalimat tauhid, kita dakwakan tauhid ini, serta fahami makna dari tauhid ini seperti apa. Kemudian paling sore hari ini kita bahas beliau atau ingin jelaskan kepada kita macam-macam kesyirikan, contoh-contoh kesyirikan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa inti daripada tauhid itu sendiri adalah kita selamat dari kesyirikan. Kita meyakini dan kita tetapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, yaitu kita yakini di dalam hati kita. Dan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, kita sembah. Kita gantungkan semua harapan kita, meminta perlindungan, meminta segalanya adalah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada bab ini insyaallah beliau akan membawakan kepada kita 4 dalil. 1 dari kitabullah dan 3-nya adalah dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat.
di dalam bab asli, ya, di dalam bab asli kitab tauhid, ya, beliau mengatakan minasyirk, ya, minasyirki lubsil halaqah atau halqah, di antara macam-macam syirik. Jadi bukan cuma saja, tapi macam-macam syirik. Berarti banyak kan. Di sini dia mengatakan minasyirk, di antara macam-macam syirik adalah menggunakan atau memakai gelang dan yang semisalnya. Mau dipakai di tangan, mau dipakai di kaki, mau dipakai di pinggang, mau dipakai di mungkin di atas ini, di lengan kita, atau mungkin dikalungkan di leher kita. Apapun yang kita pakai di badan kita, kita gantungkan di badan kita, yang tujuannya adalah mengangkat, menolak, menangkal bahaya, penyakit, dan segalanya. Ini merupakan bentuk macam-macam syirik atau contoh-contoh kesyirikan. Dan ini paling banyak kita temukan, ya, paling banyak kita temukan terkhusus bagi saudara-saudara kita umat Islam yang masih belum paham tentang ini, masih awam tentang masalah ini. Ya, ada gelang yang dikalungkan, ada yang mungkin cincin, apa, pokoknya semuanya modelnya adalah untuk menangkal bahaya dan mengangkat bala dari diri kita ini, atau kita ingin menjauhkan bala dari diri kita dengan menggunakan benda-benda seperti ini, adalah merupakan praktek kesyirikan. Dan apa dalilnya, ya? Sekiranya karena kita ini beragama, kita berbicara seperti ini, kenapa dia merupakan bagian dari contoh-contoh kesyirikan? Karena hal ini pernah sudah dipraktekkan di zaman Nabi masih hidup, dan ditegur, dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalilnya dari yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah mengatakan, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradanillahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikat rahmatih aw mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat 38. Ya. Ayat ini artinya, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Ini audiennya Rasulullah saat itu adalah orang-orang musyrik. Tujuan ayat ini, teguran ini adalah kepada orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepada mereka tentang apa yang kamu seru. Bukan kepada mereka. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang mereka seru selain Allah. Apa yang mereka berdoa, artinya mereka minta sesuatu kepada selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan suatu bahaya, mudarat kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu, menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untukku suatu kebaikan,
suatu rahmat, katakanlah ya kepada mereka, apakah mereka mampu menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka mampu menolak, menangkal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan rahmat Allah? Cukuplah Allah bagiku, hasbi Allah, cukuplah Allah untukku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Az-Zumar 38. Teman-teman sahabat sunnah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tantangan yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, terangkan bagaimana menurut kalian. Ayo jelaskan kepada saya. Katakan kepada mereka bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu, coba tanyakan, in aradanillahu bidurrin, jika Allah ingin menurunkan kepadaku satu bahaya, ya, menurunkan, menimpakan suatu keburukan kepadaku, apakah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu, tuan-tuan selain Allah yang mereka sembah itu, hal hunaka syifatu durrih, mampu untuk mengangkat, menghilangkan, menangkal bahaya itu? Apakah mampu? Atau yang kedua, tantangan yang kedua, aw aradani bi rahmatih, aradani bi rahmatin, atau Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kepadaku satu rahmat, kebaikan, suatu manfaat. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka mampu menahan rahmat itu? Apakah mereka mampu menahan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Muhammad mengatakan, hasbi Allah. Artinya jawab tantangan ini mereka tidak akan bisa. Tapi Allah tanyakan kepada orang-orang musyrikin, mereka tidak bisa menjawab atau ya mampu mendatangkan apa yang Allah inginkan. Maka cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Seharusnya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertawakal. Seharusnya orang-orang yang berserah diri, yang benar-benar pasrah hanya pada Allah, itu bertawakalnya pada Allah. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis ini, tujuannya untuk mendasari, untuk melegalkan bahwa ketika kita punya masalah apapun yang dihadapi, ya kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada makhluk, jangan kepada benda-benda yang tidak jelas. Ya, seperti di bab ini dikatakan menggunakan gelang. Artinya patung itu yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini adalah tempat bergantung mereka, tempat untuk meminta perlindungan, bahkan mendatangkan bagi mereka, bagi orang-orang musyrikin, patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah itu dapat mendatangkan kebaikan. Maka dari sini menggunakan gelang atau yang semisalnya cincin, rantai,
kalung, apapun yang dipakai itu adalah sebenarnya dalam bentuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kita bergantung, berlindung, menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena gelang dan semisalnya ini adalah benda-benda makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kita kembali bergantung, berlindung, menyandarkan segala urusan kita kepada mereka, kepada benda-benda ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat sunnah yang saya muliakan, ya, maka penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa menggantungkan menggantungkan kebaikan atau bahaya itu kepada benda, kepada makhluk, ini kalau menurut Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada beberapa sebab kita boleh menjadikan makhluk itu atau manusia di dalam menanggapi, menyikapi benda-benda yang dijadikan sebagai sebab mendatangkan kebaikan dan tidaknya, itu terbagi menjadi 3 keadaan. Jadi kita lihat nih, kita lihat di mana posisi kita. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang pertama, man yunkirul asbab wa kull man qala binafi hikmati Allahi kal jabariyah wal asy'ariyah. Mereka-mereka yang mengingkari semua sebab, artinya tidak ada ketergantungan kepada makhluk, sama sekali nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Karena dalam hal ini kita akan jelaskan bahwa di dalam syariat Islam kita dibolehkan menjadikan benda-benda atau makhluk-makhluk Allah sebagai sebab. Tapi akan ada catatannya, ada syarat-syaratnya yang sangat ketat. Adapun sebagian orang, mereka benar-benar mengingkari yang namanya sebab. Ya, tidak ada sebab pokoknya. Karena Syekh Al-Utsaimin menjelaskan ada 3 kelompok manusia di dalam masalah ini, menyikapinya. Yang pertama, menyunkirul asbab, benar-benar tidak ada sebab sama sekali. Dan mereka ini benar-benar menafikan, menolak hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah. Ya, pokoknya mereka tidak terima mereka tidak menerima ada sebab. Semua murni adalah setir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua murni dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut mereka kita tidak perlu berusaha. Maksudnya nggak ada, artinya upaya atau usaha yang kita lakukan itu murni bukan dari kita, tapi murni dari Allah. Walaupun tentunya nanti kita akan jelaskan, ya ada usaha dari kita, nanti yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal yang sebenarnya. Kita boleh berobat, tapi nanti kita harus lihat obat ini benar-benar obat yang secara syar'i dijelaskan di dalam Islam. Kita boleh berobat dengan cara pengobatan seperti itu, seperti misalnya ruqyah, minum habbatus sauda, minum madu. Ini secara syar'i ada dalilnya, kita disuruh untuk berobat dengan sebab-sebab ini, dengan
makhluk-makhluk Allah ini. Seperti minum madu, seperti minum habatus sauda. Secara syar'i ada dalilnya bahwa kita boleh berobat dengan itu. Karena Allah turunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan penawar atau obatnya. Maka dari situ kita cari. Ada sebab yang dibolehkan untuk kita cari dan kita gunakan. Selama tentunya ketergantungan harapan kita inti secara utuh adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kelompok yang pertama tadi kita katakan mereka benar-benar mengingkari sebab, tidak ada sebab. Gak usah melakukan sebab-sebab. Ya. Padahal kita manusia disuruh untuk berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Dan ketika kita berikhtiar, itulah yang disebut dengan mencari sebab untuk sampai kepada suatu kebaikan. Di dalam agama kita ini diatur seperti itu. Untuk mencapai kepada suatu kebaikan, keselamatan, kita harus mengamalkan sebab. Ya. Jadi itu yang pertama. Kelompok kedua, ma'yuhum isbatil asbab yaj'alu ma laysa bisababin sababan. Wa haula'i ammatul khurafiyyin min as-sufiyyah wa nahwihim. Ini adalah lebih ekstrim lagi, dia lawan daripada yang tadi. Jadi mereka menjadikan semuanya bisa menjadi sebab. Mereka menjadikan semuanya bisa menjadi sebab. Ya. Yang sebenarnya dia tidak bisa jadi sebab, tapi dijadikan sebagai sebab. Ya. Kayak seperti misalnya contoh dalam bab ini. Bab ini penulis mengatakan menggunakan gelang untuk menolak dan menangkal penyakit, bala, bencana. Apa hubungannya kita menggunakan gelang dengan menolak penyakit? Ya, menolak bala misalnya. Melindungi kita, apa hubungannya? Sebab ini tidak ada hubungannya. Secara syar'i tidak ada, bahkan secara kauni pun, artinya secara mujab realita gelang itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan kita, dengan kebaikan kita. Maka dari sinilah kemudian golongan orang-orang yang kedua ini, mereka menjadikan semua sesuatu apapun boleh jadi sebab. Kalau antum ambil, ya, misalnya ada yang nyuruh untuk menjadikan jimat, ya, misalnya apa ya, daun kah, atau pohon kah, atau batu kah misalnya. Anggaplah misalnya kayak batu, dibuat sebagai jimat, sebagai penangkal, ditaruh di cincin, atau dibuat gelang, atau digantung, dikalungin. Apa hubungannya batu dengan penyembuhan? Gak ada hubungannya. Nah, yang seperti ini, maka kita hati-hati. Ada sebagian orang menggunakan benda-benda seperti ini adalah untuk penyembuhan. Kalau seandainya secara alami ya boleh disebut dan itu jarang teruji, benda itu bisa menyembuhkan penyakit, maka itu bisa dijadikan sebagai obat. Sebagaimana misalnya kita tahu banyak obat yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, yang itu bisa jadi obat karena sudah mujarab, teruji. Mujarab itu sebenarnya bahasa Arab, sudah teruji, maksudnya teruji bahwa benda itu
bisa menyembuhkan. Ya, contoh misalnya yang tidak ada zaman Nabi SAW atau di daratan Rasul SAW, di kehidupan Rasulullah. Kalau di kehidupan Rasulullah paling madu, habatus sauda, zaitun, ya, air zam-zam, dan yang semisalnya di zaman beliau ini. Kalau di kita sekarang atau di daerah kita di Indonesia secara umum atau di daerah kita di Maluku Utara, di Ternate secara khusus, coba kita lihat, ya, banyak sekali daun-daun yang bisa dijadikan sebagai obat. Buah mengkudu misalnya, ya, atau misalnya daun sukun, itu bisa menjadi obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Bagi mereka yang biasa lebih tahu tentang herbal, ya, banyak berkecimpung di dalam dunia-dunia pengobatan herbal, mereka lebih paham. Nah, kalau seandainya obat-obat tersebut secara praktek dia bisa menyembuhkan, maka ini bisa jadi sebab secara kauni. Dia bisa jadi sebab. Ya. Tapi kalau tidak bisa menyembuhkan, maka tidak boleh kita jadikan sebagai sebab untuk pengobatan. Ya. Kelompok yang ketiga, Imam Syekh Al-Utsaimin mengatakan, man yu'min bil asbabi wa ta'thiratiha. Mereka-mereka yang percaya akan adanya sebab dan pengaruh sebab tersebut. Walakinnahum la yuthbituna minal asbabi illa ma athbatahu Allah subhanahu wa rasuluh. Namun mereka tidak menetapkan adanya sebab-sebab tersebut kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Saun kana sababan syar'iyyan aw kauniyan. Atau baik sebab tersebut ditetapkan secara syar'i atau secara kauni. Ada dua. Secara syar'i atau kauni. Secara syar'i maksudnya didasari dengan dalil. Kayak habatus sauda, Rasulullah mengatakan, ya, al-habatus sauda dawa'un min kulli da'. Sesungguhnya habatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit dan racun. Ini contoh. Madu misalnya. Ya. Rasulullah mengatakan asy-syifa fi tsalatsah. Pengobatan itu ada pada 3 tempat. Di antaranya adalah syarbata asl. Minum madu. Penyembuhan bisa dilakukan dengan minum madu. Kemudian tentang zaitun, misalnya. Zaitun, Rasulullah SAW sebutkan tentang keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan syajaratun mubarakah. Pohon yang berkah, yang punya kebaikan. Nah, maka yang seperti ini ada dalilnya secara syar'i bahwa hal-hal ini bisa jadi pengobatan, sebab pengobatan. Atau misalnya ruqyah, itu bisa dijadikan sebagai pengobatan. Karena ruqyah di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, penyembuhan itu dilakukan dengan ruqyah. Ruqyah, dan Rasulullah pernah meruqyah, dan Rasulullah juga pernah diruqyah oleh malaikat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan ini adalah merupakan sebab-sebab syar'i yang ada dalilnya. Beliau mengajarkan kepada kita juga doa-doa untuk meruqyah. Ya. Maka kalau ada dalilnya, maka itu dia secara syar'i bisa jadi sebab pengobatan. Karena itu yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian secara kauni Allah Subhanahu wa taala ciptakan madu misalnya, habatus sauda
atau air zam-zam, atau zaitun, adalah benda-benda yang bisa untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya sebab, ya, murni sebab, tapi yang menentukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin, kata alladzina amanu billahi imanan haqiqiyan. Ya. Tentunya benda-benda ciptaan Allah yang secara kauni, secara mujarab, ya, di dunia, dalam dunia nyata diuji, dan itu menjadi terbukti sebagai obat, maka benda itu bisa jadi, atau makhluk itu bisa menjadi obat, baik yang ada di zaman Nabi ataupun yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau seandainya hari ini di tempat kita ada banyak obat yang secara penelitian terbukti bahwa dia bisa jadi obat, maka ini bisa jadi obat sebagai sebab penyembuhan. Tapi yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang kelompok yang ketiga ini, yang benar ini yang ketiga, mereka mengimani benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman yang sempurna, dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau telah menetapkan juga benda-benda seperti ini sebagai sebab untuk penyembuhan. Maka kemudian mereka mengimani, kelompok yang ketiga ini mengimani bahwa di sana ada hikmah, di sana ada sebab, haitsu rabatul asbab bi musabbabatiha, di mana mereka mengaitkan antara sebab-sebab dengan dengan penyebabnya, penyakitnya maksudnya, wal halal bi ma'lulati, dan penyakit-penyakit beserta apa yang menyebabkan dia sakit. Wa hadza min tamamil hikmah. Ya, ini merupakan kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Walau si'alaqah wa nahwiha, yani taqada labisuha annaha mu'athira binafsiha dunallah, fa musyrik. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau menjelaskan masalah ini. Adapun memakai gelang dan yang semisalnya, apabila yang menggunakannya dia meyakini bahwa gelang tersebut satu-satunya, ya, gelang tersebut yang dengan sendirinya bisa memberikan pengaruh tanpa ada pengaruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa musyrik, maka dia ini musyrik, syirkan akbar, terjerumus kepada kesyirikan syirik besar fi tauhid rububiyah, dalam masalah tauhid rububiyah. Dia mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhid rububiyah, bahwa yang hanya menyembuhkan bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia syirikkan bahwa benda ini, gelang ini bisa menyembuhkan. Jika dia meyakini bahwa gelang itu dengan sendirinya bisa memberikan pengaruh, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan syirik besar. Li'annahu i'taqad anna ma'allahi khaliqan ghairah, karena dia telah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ini ta'ala anna sabab, dan jika dia meyakini bahwa jimat itu adalah hanya sabab, walakinahu laysa mu'athiran bi nafsihi, dia hanya sebab, namun jimat itu pun tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Fa huwa musyrikan asghar,
maka dia pun tetap jatuh dalam perbuatan kesyirikan, tapi syiriknya syirik kecil. Bisa dibedain ya. Kalau yang pertama, dia meyakini bahwa jimat ini, atau gelang, maaf ya, gelang ini, dia meyakini bahwa gelang ini dengan sendirinya, misalnya gelang apalah saja, pokoknya gelang. Dia meyakini bahwa gelang tersebut bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Maka dia jatuh pada perbuatan syirik besar. Yang kedua, jika dia menjadikan gelang tersebut sebagai sebab, tapi dia meyakini bahwa gelang tersebut tidak memberikan tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka dia pun tetap jatuh pada kesyirikan syirik kecil. Li'anna ulama taqul anna ma laysa bisababin sababan. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu yang tidak boleh dijadikan sebab, tapi dijadikan sebab. Gelang itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab karena tidak teruji, tidak terbukti bahwa gelang itu bisa menyembuhkan. Maka ketika dia meyakini, walaupun dia meyakini bahwa gelang tidak dengan sendirinya menyembuhkan, tapi dia sudah jatuh dalam perbuatan syirik kecil karena dia meyakini sesuatu yang tidak jadi sebab menjadi sebab. Faqad syaraka Allah Ta'ala fil hikam li hadha syai' bi annahu sabab. Faqad syaraka Allah Ta'ala fil hukm li hadha syai' bi annahu sabab. Karena dia telah menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hukum masalah ini bahwa gelang itu sebagai sebab. Wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan gelang itu sebagai, atau belum menjadikan gelang itu sebagai sebab. Wa tariqul ilmi anna syai' sabab. Adapun sesuatu itu bisa dijadikan sebab, ada dua cara atau beberapa cara. Yang pertama, an tariqi syara', melalui syariat. Wadhalika kal asal, seperti madu. Fihi shifa'un linnas, kata Allah, di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Surat An-Nahl ayat 69. Atau qiraatul Quran fiha shifa'un linnas, atau baca Al-Quran itu sebagai obat untuk manusia atau penyembuhan. Beruqyah, ya, meruqyah itu adalah sebab secara syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah katakan, "Menunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, pengobat atau penyembuhan, sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi secara syar'i ada dalilnya. Ya, Abu Soda, baca Al-Quran itu jadi obat. Sebabnya syar'i, Allah yang jelaskan. Kemudian imma an tariqil qadar, al-qadar. Kama idza jarabna hadha al-shay' fawajadnahu nafi'an fi hadha al-alam aw al-marad. Yang kedua, diketahui dengan cara menakar, diuji, dites. Dan ketika dites, diuji, ternyata misalnya kita temukan benda ini bisa menyembuhkan, bisa sebagai penawar sakit ini dan sakit ini. Walakin la budda an yakuna atharuhu zahiran bashiran. Tapi pengaruhnya itu terlihat jelas. Kalau tidak secara syar'i, ya, ingat, kalau tidak secara syar'i, maka pengaruhnya harus terlihat jelas. Ada sababu zahirun bayyin. Wa inna qulna hadza li alla yaqula qa'il. Kata Imam Syekh Al-Utsaimin, kami mengatakan seperti ini supaya tidak ada yang mengatakan ana jaratu hadza wa tafatu bihi. Jangan sampai ada yang mengatakan
sesuatu yang sebenarnya tidak bisa jadi sebab, tapi dikatakan ada sebabnya. Misalnya dia pakai batu cincin, ya, batu bacan misalnya, ya, kayak gini nih. Dia bilang dengan pakai batu ini rasanya badannya lebih enak misalnya, rasa nyaman gitu, ya, bisa sehat misalnya. Atau apa namanya, dia mungkin merasakan kenyamanan ketika menggunakan batu ini misalnya. Wa huwa lam yakun mubasyiran, tetapi benda itu tidak secara langsung, maksudnya secara nyata nggak mungkin, nggak logis gitu. Ada batu bisa menyembuhkan kayak gini nih, atau gelang bisa menyembuhkan. Ini secara tidak ilmiah lah gitu ya, tidak nyambung. Nggak masuk akal soalnya. Kal halaqa faqad yalbisuha insan, seperti gelang yang dipakai oleh seseorang, cincin yang dipakai seseorang, gelang, kalung yang dipakai oleh seseorang. Wa huwa ya'taqidu annaha nafi'at. Namun dia, orang ini yang memakai ini, dia meyakini itu bermanfaat. Fa yantafi'u li'anna lil-intifa'i an-nafsi li syai' atharan bayyinan. Sehingga dia merasa bermanfaat secara pribadi. Faqala insan ala maridin fala yakrahu lahu. Maka yang seperti ini, ya, bisa jadi seseorang bisa melakukannya, ya, bisa melakukan hal itu. Dan dia mengatakan seperti itu. Dia bilang saya udah nyoba dan ini bermanfaat. Faqad yaqul insanan ala marid fala yartah lahu, thumma yati akhar ya'taqidu anna qira'atahu nafi'. Ya. Sehingga kemudian misalnya ada seseorang yang meruqyah dia tapi tidak bisa, misalnya ya, ada orang yang meruqyah, ini kasus yang lain maksudnya. Contoh yang lain. Ada orang yang meruqyah tapi bacaan ruqyahnya ini tidak langsung menyembuhkan. Kemudian ada seseorang yang datang berjalan, artinya ada pengaruhnya, bermanfaat, menyembuhkan. Fayaqau alaihi al-aya nafsaha fayartahu lahu wa yash'aru bi khifatil alam. Lalu kemudian tentunya dia baca ayat-ayat yang kedua ini, dia datang, dia bacakan, dan ayat-ayat itu, ayat-ayat yang dibaca ini pun sama dengan yang dibaca oleh orang yang pertama misalnya. Dan orang ini bisa merasa lebih nyaman, lebih enak. Kadzalika alladziina yalbasuna al-hilaq wa yarbituna al-khuyut qad yahissuna bi khifal alam aw indifa'uhu aw irtifa'uhu bina'an ala i'tiqadihim naf'ah. Ya. Syekh Al-Utsaimin yang diibaratkan ini sama dengan orang-orang yang meruqyah. Yang pertama bisa jadi dia meruqyah tapi tidak menyembuhkan atau belum sembuh. Tapi orang yang kedua dia datang dengan membaca ayat yang sama, zikir yang sama, tapi alhamdulillah sembuh. Lalu kemudian nanti ada orang yang mengatakan, dia berdalil dengan ini, dia bilang, ini saya pakai batu ini, gelang ini, dan ini bermanfaat, saya lebih nyaman, saya rasa enak. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Karena bisa jadi itu terjadi dengan keyakinan orang yang memberikan kenyamanan, penyembuhan. Bisa jadi dia meyakini hal itu. Tapi masalahnya adalah pengaruhnya itu tidak secara langsung. Pengaruhnya tidak secara langsung. Dan ini mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, kan ruqyah juga pengaruhnya tidak secara langsung. Maksudnya tidak ada kontak langsung dengan orang yang sakit itu. Maka kita katakan, iya, kita tidak bisa langsung melihat pengaruhnya. Tapi karena hal ini sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus imani itu. Kita percaya itu. Adapun gelang dari syariat tidak pernah diajarkan. Dan secara kauni, secara qadar, secara fakta nyata ilmiah, ini tidak pernah teruji seperti itu. Mungkin ada sebagian orang bisa sembuh dengan batu itu atau gelang itu, tapi bagi orang lain tidak.
Maka dari sinilah kemudian kita katakan tidak bisa. Beda dengan ruqyah. Ruqyah walaupun benar, ada sebagian orang ruqyah tidak bisa langsung sembuh. Tapi ya, sementara yang lain bisa sembuh. Maka ini kita katakan tidak sama. Karena yang ruqyah ini ada dasarnya, ada syaratnya. Hukum. Ya. Oleh karenanya dari sini saya ingin sampaikan, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan masalah ini, kita harus benar-benar paham ya, insya Allah. Jadi kaidahnya adalah kalau selama dia bukan tidak didasari dari syariat, kemudian yang kedua secara kauni, secara alamiah dia tidak teruji ya, sebagai obat yang pengaruhnya tidak dirasakan secara langsung, maka ini kita tidak boleh pakai dalam penyembuhan dan pengobatan, karena ini bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Walaupun seperti yang kondisi kedua yang menggunakan, dia meyakini bahwa benda itu hanya sebab, namun dia yakin, dia percaya juga bahwa tidak bisa memberikan pengaruh secara langsung, maka ini sudah syirik. Syiriknya syirik kecil. Maka kita harus hati-hati di sini jemaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang ada pada kita ini, di hadapan kita ini, kita bisa ambil faidah di luar dari materi kita, sesuai di luar dari bab kita ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, orang-orang kafir musyrikin, orang-orang musyrikin, untuk mendatangkan alasan mereka atau jawaban mereka. Allah menantang mereka, coba kalian buktikan. Dari sini kita bisa ambil faidah boleh bagi kita untuk berdebat atau menantang orang-orang musyrikin atau membantah orang-orang musyrikin untuk mengalahkan hujah-hujah mereka, untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Tentunya harus benar-benar kuat, dan ini sangat kuat sekali Allah menantang mereka. Ya, boleh kita praktekkan seperti ini. Baik. Kemudian dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua dari sahabat Imran bin Husain. Beliau menuturkan, Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufr. Nabi melihat seseorang di tangannya ada gelang berbahan kuningan. Faqala ma hadhihi, beliau mengatakan, Nabi bertanya, apa ini? Qala al-wahina, faqala inza'ha. Laki-laki itu menjawab, ini adalah, di situ diterjemahkan ini apa namanya? Laki-laki itu menjawab, ini adalah gelang penangkal penyakit. Minal wahina itu kalau ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh, sesuatu yang bisa menghilangkan panas. Orang demam, dengan menggunakan itu dia bisa menghilangkannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inza'ha, kata Nabi, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa lahnan. Justru sesungguhnya, kata beliau, benda tersebut tidak menambahkan kecuali untuk inna kalau-mutta wa hiya 'alaika ma afahta abada. Karena kalau sesungguhnya engkau mati masih dalam menggunakan benda tersebut, ya, maka engkau tidak akan beruntung. Jika engkau mati dalam keadaan menggunakan benda tersebut, maka engkau akan rugi. Engkau tidak beruntung. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bisanadin la basari, kata penulis, dengan sanad yang tidak mengapa. Hadis ini dikatakan
sahih ya oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan lafaz yang lain, innaka in tamut wa hiya 'alaika wa wukilta 'alaiha. Sesungguhnya jika engkau mati dan engkau menggunakan dalam keadaan menggunakan benda tersebut, maka benda itu akan engkau akan disuruh bertawakal bergantung pada benda tersebut. Nanti kalau engkau sudah mati tentunya di akhirat, engkau akan disuruh bergantung saja sama benda yang engkau pakai itu. Ya, hadis ini dikatakan sahih oleh para ulama, di antaranya juga Imam Ad-Dahabi rahimahullah. Ya. Jelas sekali dari hadis ini ada contoh bahwasanya Nabi SAW mengatakan lepaskan, karena itu justru membuat engkau lemah. Ya. Justru benda tersebut akan membuat engkau lemah, tidak menambah kebaikan, tidak penyembuhan, tidak ada manfaat sama sekali, maka lebih baik engkau lepas saja. Ya. Maka inilah bahayanya ya, kita bergantung kepada selain Allah yang memang tidak jadi sebab, sebagai sebab. Secara syar'i tidak bisa jadi sebab, dan secara kauni tidak bisa jadi sebab. Ini gelang. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak basa-basi di sini. Dia ketika melihat ini adalah dosa besar syirik, beliau suruh lepas. Ya, langsung itu poin. Nggak ada basa-basi. Dia tegur dengan kata perintah, inza'ha, lepaskan. Makanya kata para ulama, dalam masalah syirik tidak boleh ada uzur ditunda-tunda, langsung lepas. Dalam masalah kesyirikan nggak boleh lah ditunda-tunda. Oh nanti aja. Oh ya nggak apa-apa. Nanti ada kalau Allah kasih ini. Ya jangan ditunda nasihat atau teguran itu langsung suruh. Kalau yang berkaitan mungkin dengan masalah akhlak, dengan masalah adab, mungkin masih ada dispensasi. Tapi kalau ini dosa syirik, bahaya nih. Tidak akan selamat. Nabi mengatakan kalau kamu mati tidak akan selamat, tidak akan beruntung. Dunia akhirat. Di dunia tidak memberi manfaat, di akhirat apalagi. Ya. Ini dalil yang pertama. Hadis yang pertama di bab yang sekarang ini, bab ke-7, dalil yang kedua. Ya. Kemudian walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an. Juga dari Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man al-iman fal-atabah lahu. Yang mengadukan jimat. Nah, ini penulis ingin membawa kita bahwa perbuatan seperti ini adalah disebut dengan tamimah. Maka dari sini kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa saja yang menggantungkan jimat, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, tidak membaguskan urusannya. Wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggunakan wad'ah, ya. Siapa yang menggunakan wadah, maka Allah tidak akan membiarkan dia dalam kebaikan, justru dia dalam keburukan. Wadah di situ dikatakan sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Menurut jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk hal ini termasuk dalam pengertian jimat. Jadi benda dijadikan di laut, ya, kayak seperti sekarang kalau di Maluku Utara kita itu kayak pakai akar bahar. Jadi bilang akar bahar itu. Akar bahar, bahar itu laut ya. Akar yang diambil dari laut. Dikalungkan di sebagian orang warna hitam. Ya.
Maka kemudian hal-hal seperti ini mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang menggantungkan jimat atau wada'a yang semisal dengan jimat juga, Allah tidak membuat urusannya jadi baik. Allah akan hancurkan urusannya. Dan di akhir riwayat, dalam riwayat yang lain, ya, di situ dikatakan wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Syiriknya syirik besar. Ya, syiriknya adalah syirik besar. Kalau seandainya dia menggantungkan jimat tersebut, dia meyakini bahwa benda tersebut murni bisa mendatangkan kebaikan tanpa tentunya dia tidak menganggap ini sebagai sebab, maka dia telah jatuh pada perbuatan syirik besar. Dan kalau dia menjadikan itu sebagai sebab, namun dia juga tidak yakin bahwa benda itu bisa memberikan pengaruh, maka ini jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Jatuh dalam perbuatan syirik kecil. Nah, dan ada satu riwayat. Sebelum ini saya ingin katakan bahwa adapun Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai jimat, ditulis di kertas dan murni, harus ayat Al-Quran murni tanpa ada campuran tulisan-tulisan yang lain, murni ayat Al-Quran, maka di sini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan diamalkan. Dan sebagian ulama mengatakan, yang lain mengatakan boleh, karena mengambil berkah dari ayat-ayat Allah, kalamullah. Tapi agar hati ini lebih selamat, agar diri ini selamat, ya sudah, kita Al-Quran kita baca, kita amalkan, dan kita gantungkan semua nasib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau masalah Al-Quran ini justru kita baca, itulah yang akan melindungi kita, sebagaimana orang yang membaca surat Al-Baqarah akan dilindungi rumahnya. Misalnya di rumah dibacakan surat Al-Baqarah, semuanya rumah akan dilindungi dari syaitan. Dan di ayat-ayat yang lain banyak keutamaannya. Jadi kita baca untuk melindungi kita, seperti ayat kursi, yaitu adalah mengusir syaitan. Misalnya kita baca apa lagi? Awal surat Al-Kahfi, itu akan nanti kita akan bisa mampu melawan Dajjal dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau Al-Quran justru lebih baik dan lebih selamat kita amalin langsung, walaupun mungkin dikatakan oleh para ulama, sebagian para ulama ini boleh. Riwayat yang terakhir, ya, riwayat yang terakhir dari sahabat Abu Hatim Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, dari sahabat sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dia annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt. Dia pernah melihat seseorang di tangannya ada benang minal humma faqata'ahu. Lalu kemudian langsung beliau melihat benang atau kain, ya, benang dilingkar di tangannya, lalu kemudian diambil oleh Hudzaifah, lalu diputusin. Wa tala qaulahu, dan sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun, dalam surat Yusuf ayat 6. Dan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka tidak beriman, dan tidaklah mereka melakukan itu melainkan selalu berbuat syirik. Jadi di antara mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, memberikan kesembuhan, namun mereka tidak percaya, tidak imani dan tidak praktekkan langsung, tidak diyakini dan tidak dipraktekkan, masih berbuat syirik. Mereka sudah tahu bahwa Allah lah yang menjamin kehidupan mereka, memberikan kehidupan, tetapi mereka masih berbuat syirik. Mereka melakukan menggantungkan jimat-jimat ini atau menggunakan benda ini.
Ya, Hudzaifah ibn Yaman melihat suatu kemungkaran langsung diingkari, dan ini berkaitan dengan kesyirikan. Maka kalau kita mampu, langsung kita ingkari kesyirikan itu. Tentunya ini harus juga dilihat kondisinya. Kalau kita mampu mengingkari hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi, dan juga dilakukan oleh Hudzaifah ibn Yaman kepada orang yang dilihat ini. Di tangannya ada benda yang diikatkan untuk penangkal panas, untuk menghilangkan panas. Ya. Langsung ditegur oleh beliau. Barakallahu fikum. Ini adalah kandungan bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi mungkin cukup materi kita pada sore hari ini, dan adapun pelajaran-pelajaran masalah-masalah yang disebutkan di sini ada beberapa poin yang insyaallah secara umum sudah kita jelaskan insyaallah. Maka dicukupkan dan saya kembalikan kepada Al-Akh Ilman untuk mungkin memberikan kesempatan pada teman-teman yang mau bertanya. Barakallahu. Iya. Ya, saya baca ya. Pertanyaan yang pertama masuk dari Nur Laila. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau kita meminta obat misal seperti daun-daunan, tapi bukan ke ahlinya, orang tidak mendalami ilmu pengobatan herbal, dan daun-daunan itu juga belum diketahui khasiatnya melalui hasil uji, apakah ini juga termasuk syirik? Ya, kalau tadi sudah kita jelaskan, kalau memang tidak teruji jadi obat, jadi penyebab penyembuhan, maka jangan digunakan untuk penyembuhan, malah nanti tidak sembuh, malah sakit. Harus teruji, kita tahu ini obat ini sudah mujarab, sudah dipraktekkan oleh mungkin ya minimal mungkin di kalangan teman-teman kita, di kampung kita, walaupun mungkin secara umum di Maluku Utara ini tidak diketahui, tapi mungkin di sebagian orang yang ada di kampung kita, di daerah kita, di tetangga kita, mereka tahu bahwa itu obat penyembuhan penyakit tertentu, maka boleh kita jadikan itu sebagai obat. Dan ingat, itu hanya sebagai sebab. Obat apapun, mau obat dokter, obat herbal, apapun, itu sebagai sebab yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Jadi cukup ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau apalagi orang ini yang ngasih resep ini juga kita nggak kenal misalnya. Nggak kenal, kita tahu dia mungkin datang tiba-tiba lalu ngajarin kayak kita seperti ini. Ada juga yang misalnya mengatakan ada air tertentu ya. Kita datang di tempat ini, kita minta air dan macam-macam. Ini kan walaupun mungkin dia orangnya ahli ibadah atau soleh, kan kita nggak tahu dia ini memang orang yang di atas sunnah atau tidak, dia ngamalin ruqyah yang benar atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka kita harus hati-hati ya. Walaupun atas nama ruqyah, maka kita harus tahu dulu siapa orang yang mau dijadikan sebagai rujukan pengobatan ruqyah. Demikian juga pengobatan daun-daunan. Baik, kemudian dari yang lain, Assalamualaikum, saya ingin bertanya terkait gelang yang terbuat dari biji bidara atau pohon bidara. Karena ada yang saya lihat mereka memperjualbelikan gelang ini dengan alasan bahwa gelang bidara ini sebagai penangkal jin. Ya, sesuai hadis Nabi. Pertanyaan saya bagaimana sebenarnya penggunaan bidara sesuai sunnah Rasulullah? Kalau hal ini tidak sesuai anjuran Rasul SAW, bagaimana kita menanggapi orang yang memperjualbelikan gelang tersebut? Ya, kalau masalah daun bidara, di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berobat dengan daun bidara. Ya, maka kemudian para ulama menganjurkan kita untuk berobat kalau misalnya meruqyah, kita haluskan daun bidara itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dihaluskan lalu kemudian diminum sebagian, lalu kemudian sebagiannya dipakai buat mandi. Ya,
Yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau dipakai buat seperti jimat dibawa-bawa, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu seperti itu. Yang saya tahu adalah daun bidara itu diminum, dan sebagiannya kalau tadi misalnya kita ngeruqyah, kita taruh di air yang kita pakai buat ruqyah. Kemudian sebagian air itu diminum dan sebagiannya bisa dipakai buat mandi. Itu yang saya tahu. Adapun yang dipakai buat jimat atau seperti jimat, wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini kita harus tahu dulu. Ya. Saya tidak tahu seperti itu. Maka saya katakan, ya kalau selama setahu saya ya yang seperti ini ya tidak boleh. Ya, kalau memang itu tidak dianjurkan. Karena memang cara pengobatannya sudah dijelaskan, yaitu dengan cara diminum atau dipakai buat mandi. Itu saja. Yang lain wallahu a'lam saya tidak tahu. Maka lebih selamat kita tinggalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Itu saja ya. Akhil mat, masih ada lagi yang mau bertanya? Oh, masih ada sebelumnya. Afwan. Taib, ana bacain aja. Bismillah. Afwan tanya, kalau seperti yang di iklan-iklan di TV, kayak kalung-kalung batu giok atau gelangnya yang dideskripsikan bisa mengobati macam-macam penyakit, apa itu sama terlarang? Ya, sama. Apa batu, dari mana batu itu bisa dikatakan teruji mengobati penyakit ini dan itu? Ya, apakah itu sudah benar-benar teruji secara mujarab, dipraktekkan ya secara disebarluaskan, dan kenapa batu itu tidak dipakai oleh kebanyakan orang? Kalau seandainya cuma batu itu langsung saja diambil batu itu dijadikan obat. Kenapa harus ada perusahaan khusus atau ya komunitas khusus yang ngambil batu itu baru dia jadi mujarab? Itu ada apa-apanya? Berarti ada hal lain, bukan batunya. Ya, jadi tidak boleh. Ini bisa syirik. Ya, ini syirik. Kalau seperti yang tadi meyakini murni dia bisa memberi sebab, berarti syirik besar. Kalau dia menjadi sebab tapi tidak juga memberikan pengaruh, berarti syirik kecil. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa Ustaz? Ana izin bertanya, maaf jika keluar dari topik. Apakah sah jika seorang yang sakit syaraf, orang gila, dimurtadkan oleh keluarganya? Bagaimana status keislamannya? Wah, kalau dimurtadkan, wah ini, walaupun dia gila, nggak boleh kita memurtadkan orang atau kita mandikan dia dengan, atau kita prosesi dia dengan proses-proses syirik, ya, apa namanya, muafwan, dengan proses-proses agama lain. Ya, nggak boleh, walaupun dia gila. Sudah, kalau dia gila, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Hisabnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita berusaha mengobati dia, mungkin di ruqyah, ya, di terapi, bukan dimurtadkan. Dosa besar malah kita yang ngajak orang kepada kemurtadan. Walaupun mungkin dia tidak melakukan amalan-amalan kemurtadan, tapi tidak boleh kita melakukan hal itu. Karena kita tahu kalau kita misalnya orang muslim, kita tidak boleh murtadkan dia. Sebagaimana kita tidak ingin murtad, maka tidak boleh juga kita inginkan bagi orang lain jadi murtad. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Cukup, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali Pak Ilman.